Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI bab 14 yaitu life skill. Nah, di dalam life skill ini ada 3 adab yang harus kita pelajari. Yang pertama, adab makan dan minum. Yang kedua, adab bertemu. Yang ketiga, adab dalam perjalanan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Solih-solihah, makan dan minum merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa diabaikan. Coba bayangkan kalau kalian tidak minum selama 24 jam. Apa yang kalian rasakan? Ya, betul sekali. Badan kalian akan merasa lemas dan tidak bertenaga. Nah, di dalam agama kita yang mulia ini, makan dan minum juga mendapatkan perhatian khusus. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Nah, solih-solihah, makan dan minum ternyata tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik kita agar mendapatkan tenaga, tetapi kita sebagai seorang muslim mempunyai tujuan yang lebih besar daripada itu. Selain tubuh menjadi sehat dan kuat, tujuan kita makan dan minum adalah agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, jika kita beribadah dengan baik, maka kita layak menjadi penghuni surga insya Allah. Solih-solihah, agar makan dan minum kita menjadi bagian dari ibadah, mari kita simak adab sebelum makan. Solih-solihah, adab yang pertama adalah membaguskan makanan dan minumannya. Nah, maksud dari membaguskan di sini, kita makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, tidak boleh memakan makanan yang haram. Yang kedua, berniat makan dan minum agar kuat beribadah kepada Allah. Nah, sebelum makan kita niatkan, kalau kita makan, kita bisa kuat dan dengan kekuatan ini kita bisa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan, agar kita terhindar dari kuman-kuman yang menempel di jari jemari kita. Yang keempat, menaruh makanan dengan nampan di atas lantai atau meja. Jadi, makanannya tidak dibawa lari, tidak dibawa kemana-mana, ditaruh di lantai atau di meja. Yang kelima, duduk bertawaduk. Jadi, kalau kita makan, kita dihasung untuk tawaduk. Anteng, tidak boleh lari-lari, tidak boleh sambil berjalan. Yang keenam adalah rindu dengan makanan yang ada. Pada hadis Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika berselera, beliau makan, dan jika tidak suka, beliau meninggalkannya. Nah, di sini kita tidak boleh mencela makanan. Kalau kita diberi orang lain makanan, kalau kita suka, kita makan. Nah, kalau kita tidak suka, kita tidak boleh mencelanya. Yang ketujuh, makan bersama orang lain. Rasulullah pernah bersabda, bergabunglah kalian apabila makan, niscaya kalian akan diberkahi pada makanan itu. Nah, di sini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk makan berjamaah, makan bareng-bareng. Misalnya makan bareng kakak. Nah, kalau kita makan berjamaah, kita akan diberkahi. Makanan kita itu menjadi berkah untuk kita. Sebelum makan ternyata juga ada adabnya ya. Nah, kalau kita sebelum makan ada tata tertib yang harus kita perhatikan, maka tatkala kita makan, kita juga ada tata tertib yang harus kita terapkan.
Antara lainnya yaitu memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau kita tidak memulai dengan bismillah atau tidak memulai dengan doa, maka setan yang ada di dekat kita akan tertawa. Setan akan senang karena kita tidak membaca basmalah. Yang kedua, menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, makan dengan menggunakan 3 jari kanan. Yang keempat, membaguskan kunyahan dan menjilat nampan serta jari-jarinya sebelum mengelapnya dengan tisu atau mencucinya dengan air. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu barokah yang ada pada makanan tersebut, apakah yang di awal tadi atau yang di akhir. Jadi kita tidak boleh menyisakan makanan. Yang kelima, apabila ada sedikit makanan yang terjatuh, hendaknya dibersihkan agar makanan tersebut tidak dimakan oleh syaitan. Berikutnya adalah tidak boleh meniup makanan yang panas. Jadi kalau kita mendapati makanan yang panas, kita tunggu sampai dingin dulu, baru kita memakannya. Selanjutnya, berikanlah makanan kepada orang yang lebih tua yang duduk bersama kita. Nah, kalau kita makan berjamaah, lalu di dekat kita ada yang lebih tua dari kita, maka kita mendahulukannya dalam mengambil makanan. Yang terakhir, menghindari kenyang yang berlebihan. Nah, dalam hadis Rasulullah kita dilarang untuk makan berlebihan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, itu tadi adab-adab sebelum makan dan ketika makan. Nah, Ustazah mau tanya nih, siapa ya yang habis makan biasanya langsung bermain dan meninggalkan tempat makan begitu saja? Ada yang masih seperti itu? Semoga tidak ada ya. Nah, sesudah makan itu juga ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, mengulum jari yang kita gunakan untuk makan tadi, kemudian mencucinya. Yang ketiga, mengambil makan yang berjatuhan. Keempat, membersihkan sela-sela gigi dan berkumur. Yang kelima, mengucapkan hamdalah. Nah, itu tadi adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab sesudah makan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, maka kita harus melakukannya, menerapkannya dalam keseharian kita, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi pahala bagi kita. Nah, solih-solihah, itu tadi pembelajaran hari ini. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan membuka link yang Ustazah kirimkan di WA kalian masing-masing. Ustazah akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.